Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya tentunya di channel Rian TV. Terkait masalah terkait masalah perkataan Rocky yang sangat menyakitkan kemarin, yaitu PT yang disingkatnya seperti itu sebenarnya menggambarkan diri seorang Rocky Gerung, bagaimana sefrustasinya Rocky Gerung, bagaimana dia yang selama ini menggunakan diksi-diksi yang agak kalem walaupun sudah kasar dan tidak menggambarkan seorang akademisi. Kemudian dalam orasi kemarin, dengan beralasan orasi ingin menggugah semangat orang-orang yang ada dalam forum tersebut, Rocky Gerung menggunakan diksi yang lebih dalam lagi, yaitu BT. Kemudian BT, ya, ini kemudian pernyataan Rocky, ya, itu mendapatkan kecaman dari berbagai kalangan, tentunya dari partai politik PDI Perjuangan sendiri dan juga para relawan yang sudah melaporkan terkait masalah ini. Tapi untuk masalah delik aduan, ya, masalah undang-undang ITE ini tidak bisa dilanjutkan karena memang ini harus Jokowi sendiri yang melaporkan. Tapi tidak mungkin seorang Jokowi melaporkan hal kecil seperti ini, hal-hal yang menurut Jokowi seperti pernyataan Jokowi adalah hal kecil, saya kerja saja, seperti itu. Itu sebenarnya walaupun Jokowi mengatakan seperti itu, tapi pernyataan ini itu sangat keras sekali, dan para relawan dan tentunya partai PDIP juga sendiri tidak terima dengan pernyataan tersebut karena sudah terlalu vulgar, sudah terlalu offset, ya, kalau dikira seperti itu. Cuman pernyataan ini itu dari kubu sebelah itu menyatakan bahwa untuk ketika menjadi pejabat publik, ya, pernyataan-pernyataan seperti ini itu biasa, atau ejekan-ejekan seperti itu biasa, dan ini tidak termasuk, dan pernyataan Rocky Gerung ini itu termasuk masuk dalam kategori kritikan terhadap pejabat publik. Tapi ketika saya membaca, ini menurut tafsiran saya membaca dan mendengar langsung pernyataannya atau pidato Rocky Gerung tersebut, ini mengarahnya sebenarnya tidak melulu ke yang namanya kritik ke pejabat publik. Sebenarnya kalau kita bisa menelaah, itu beda sekali antara kritik kemudian serangan pribadi. Jadi dalam pernyataan tersebut Rocky Gerung menyatakan bahwa dia mondar-mandir, ya, ini seperti dia mondar-mandir ke Cina, kemudian ke koalisi-koalisi untuk mempertahankan legasinya, ya, dan tanpa memikirkan rakyatnya. Dia tidak memikirkan rakyatnya, tapi memikirkan legasinya, seperti itu. Dia itu kan kembalinya ke Presiden Jokowi, sebagai pelaku pemerintahan. Diksinya akan beda ketika Rocky Gerung itu menyatakan bahwa sebagai presiden itu seharusnya, ya, itu tidak pergi ke sana kemari kemudian cuman untuk mempertahankan legasinya. Tapi ini pernyataan DC itu merujuknya ke salah satu pihak, tidak bisa dikatakan bahwa ini merujuknya ke pemerintahan yang ada, seperti itu. Dan kata-kata BT atau bajingan tolol itu kan pernyataan yang bisa dikenakan kepada kepada seseorang, atau sebagai seorang, ataupun seorang bisa dinyatakan kepada seorang
subjek ya, itu pelaku, itu seperti itu. Dan pelaku ini bukan sebuah pemerintahan, tapi pelaku ini orang. Makanya kalau dikatakan bahwa pernyataan bajingan tolol ini itu ditujukan kepada bukan terhadap pemerintahan, bukan terhadap Jokowi, tapi terhadap pemerintahan Jokowi, itu salah besar. Karena ini merujuknya kepada satu pihak atau individu seperti itu. Jadinya ketika Rocky Gerung menyatakan bahwa ini tidak akan bisa diadukan karena Jokowi juga tidak mengajukan dan biasa-biasa saja, dan memang tidak bisa ya. Dan kemudian pernyataan-pernyataan ini itu, makanya sebenarnya kalau pernyataan-pernyataan Rocky ini dibawa ke ranah hukum, itu dengan mudah sekali polisi mengungkap. Tapi ya Jokowi sendiri yang harus ya, melaporkan ini, karena Jokowi lah yang seharusnya tersakiti, tapi ini masyarakat Indonesia yang tersakiti. Makanya para relawan akhirnya melaporkan Rocky Gerung ini dengan delik yang namanya bikin onar, ya, bikin onar dan bikin rusuh. Karena memang pernyataan-pernyataan Rocky ini itu bikin panas ya, dan menimbulkan kontroversial, dan banyak sekali orang yang tersakiti dari pernyataan-pernyataan yang selama ini di Rocky katakan, yang sebelum-sebelumnya mengatakan dungu, ini dungu sekali, dungu-dungu seperti itu. Kemudian naik levelnya lagi sekarang menjadi bajingan tolol seperti itu. Dan ini saya rasa perlu di apa ya, perlu dipertegas ataupun perlu diberikan peringatan, karena memang kita ini hidup di negara ini ya, di negara timur yang itu mengedepankan yang namanya unggah-ungguh, mengedepankan yang namanya saling respect satu sama lain, tidak barbar. Ininya seperti itu. Walaupun negara kita itu adalah menganut sistem demokrasi. Oke lah, bisa dikatakan sistem demokrasi itu ada oposisi. Dan oposisi itu yang gunanya untuk mengontrol ataupun mengkritisi. Tapi mengkritisi bukan ke individu. Dungu tolol itu kan individu, mengarahnya ke satu pihak, mengarahkan kepada orang. Dungu, kalau dungu tolol itu kalau diarahkan ke masalah pemerintahan kan tidak nyambung. Jadi yang dikatakan dungu dan tolol itu sudah pasti orangnya, pelakunya, dan pelakunya itu sebagai pihak individu. Makanya seperti itu. Dan ini seharusnya polisi harus lebih cermat lagi terkait masalah ini, biar orang seperti Rocky Gerung ini, orang-orang yang memanfaatkan celah kecil terhadap orang-orang yang membenci Jokowi, terhadap orang-orang yang tidak setuju dengan kebijakan Jokowi, karena memang mereka tidak berada dalam kuasa, ataupun mereka yang selama ini leha-leha kemudian dicabut kenikmatannya oleh Jokowi. Itulah orang-orang yang biasanya seperti itu. Makanya ya perlu diberikan orang-orang kayak Rocky Gerung ini peringatan biar tidak merasa pandai sendiri, karena orang yang merasa pandai itu sebenarnya orang yang paling bodoh seperti itu. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.